kadang-kadang melukis keluar, melukis dari lapangan lah. Ya Blitar punya kekhasan gitu ya, keterpaduan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah kalau itu menjadi kultur, menjadi budaya kita, insya Allah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang baik. Negarawan itu memikirkan bangsanya, negaranya, bukan hanya sesaat, bukan hanya 5 tahun menjelang pemilu atau pilpres, tapi ke masa depan. Pak, ini kaitannya dengan kampanye? Ya tidak. Ketemu dengan saya Tita Wulandari dalam Ngobrol Santai spesial tokoh. Ngobrol santai bersama tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tita Wulandari dalam Ngobrol Santai spesial tokoh. Dan kawan jangan lupa, luar biasa kali ini kita bertemu dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai sama beliau yang tentu saja siapa sih yang nggak kenal Pak Presiden ke-6 kita, 2 kali terpilih dan beliau humble sampai dengan saat ini. Menyapa rakyat dengan penuh keramahannya dan disambut dengan baik. Baik, saya akan sapa selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Tita. Alhamdulillah baik. Berkat juga ketemu sama Bapak beberapa hari yang lalu. Akhirnya semangatnya jadi terpantik gitu loh. Baik Bapak, kita ngobrol santai bisa ya Pak ya hari Sangat ini ya? bisa. Oke. Di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, saya tahu kali ini kemana-mana terus ya, masih meluangkan hobi untuk melukis? Masih Mbak Tita. Setelah istri tercinta Ibu Ani berpulang ke rahmatullah, saya harus mengisi hari-hari saya yang berat, yang tidak mudah, antara lain dengan melukis. Saya melukis di studio, kadang-kadang melukis keluar, melukis dari lapangan lah, yang disebut dengan outdoor painting atau plains painting. Itu contohnya saya melukis Gunung Merapi dari arah Boyolali, melukis keindahan pantai Pacitan di selatan dari pantai itu sendiri. Kesimpulannya masih. Kalau nyanyi masih. Meskipun sudah lebih jarang, saya masih menciptakan lagu. Boleh dikatakan setahun sekitar 2 lagu begitu. Itu mengisi juga hari-hari yang tidak mudah bagi saya begitu. Menyanyi sekali-sekali itu kan hobi sejak saya SMP sampai sekarang. Berapa yang sudah dicipta? Sekitar 30-an lagu Mbak selama 10 tahun. Jadi 30 ya, 30 lagu. Satu di antaranya dinyanyikan penyanyi yang terkenal. Apa? Afgan ya waktu Afgan itu kembali. Yeah. Ada Lala Carmela, Malam Sepi di Cipaganti. Ada beberapa yang dinyanyikan oleh penyanyi top dan Indonesia. Hit. Siapa? Dan hit. Iya, pernah berada di papan atas anak tangga pada waktu itu. Ini gak kepingin dinyanyikan lagi sama penyanyi terkenal Mas Sakidi? Insya Allah Cak, nanti biar datang ilhamnya dulu. Kalau inspirasi nggak datang nggak bisa bikin lagu. Itu ya Pak. Baik, di tengah kesibukannya Bapak yang diistilahkan Bapak turun gunung ya Pak ya? Iya. Blitar salah satu yang dikunjungi. Blitar ini kan orang bilang kota cilik kang kawentar gitu ya. Iya. Di hati Bapak Blitar ini sebenarnya kayak apa sih? Iya, dalam, karena saya kira banyak yang tahu ibunda saya pernah 40 tahun tinggal di sana. Sering sekali saya ke Blitar, bahkan ketika sudah berkeluarga, anak-anak tentu bersama Ibu Ani juga sering ke Blitar. Ya Blitar punya kekhasan gitu ya, antara lain kulinernya, kemudian keindahan kotanya, peninggalan masa lalu seperti Candi Palataran dan sebagainya. Jadi tentu adalah memori yang dalam saya di Blitar karena sangat sering saya berkunjung ke Blitar ketika ibunda saya masih tinggal di sana. Kemarin berkunjung ke makam Bung Karno ya. Iya. Ini saya istilahkan Presiden RI ke-6 berziarah ke makam Presiden RI pertama. Kesan Bapak kayak apa? Iya, itu kunjungan saya yang ke-4 kali ke ziarah ke makam pemimpin kita, proklamator kita, pemimpin besar kita.
Dan saya masih ingat Mbak Tita, pertama kali saya bersiarah itu diajak ibu saya masih Taruna Akademi Militer ke sana, dan di situ ibu saya yang terus tirakat ya, tiap hari puasa, kalau tidur di emper rumah begitu ya, tirakatan lah, keyakinan beliau seperti itu. Waktu ziarah pertama kali di makam Bung Karno, doanya begini, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan anak saya nanti bisa seperti Bung Karno jadi pemimpin. Saya masih ingat selalu, dan ini yang keempat kalinya waktu saya presiden juga bersiarah ke situ. Dan ya menurut saya kita tidak boleh melupakan Bung Karno yang berdiri di depan untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi itu yang saya lakukan kemarin. Ada wartawan, Pak, ini kaitannya dengan kampanye? Ya tidak, ini yang keempat kalinya, bukan baru sekali ini saya bersiarah. Terawat dengan baik makam beliau, saya kira kita senang semuanya. Kalau berbicara dengan Ibu Habibah, Eyang Habibah 40 tahun di Blitar ini, kekasan apa sih yang membekas di Bapak? Untuk Blitarnya? Iya, Blitar, untuk Ibunda juga. Iya. Saya katakan tadi, ibu saya ini berasal dari Pondok Pesantren Termas. Saya juga lahir di Termas di sana. Ibunda saya memang sangat religius ya. Dan ya mendidik saya cukup keras sebetulnya untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang lurus begitu. Dan jangan lupa bertirakat, istilah beliau itu. Yang kedua, ibunda saya ini kalau masak luar biasa enaknya. Ibu Ani belajar banyak itu. Pedasnya luar biasa, tapi ya jos itu. Itu yang saya ingat. Dan setelah beliau mulai sepuh, ada sakit-sakitan, saya aturi untuk tindak ke Jakarta. Tinggal beberapa jarak dari rumah saya gitu. Pertama kali Mboten kerso, lebih senang tinggal di Blitar. Saudaranya banyak, sahabatnya banyak. Sudah jatuh hatilah dengan kota Blitar, kan sudah 40 tahun. Tapi akhirnya beliau berkenan sampai akhir hayatnya. Rumah di Blitar sekarang dipakai untuk apa? Kalau tidak salah sudah dibeli oleh yang lain. Karena waktu itu saya juga sedang sibuk di Jakarta ngurusi pemerintahan. Tiba-tiba rupanya oleh family yang lain sudah dilepas itu. Oke, baik, kita break sesaat ya Bapak. Baik. Ya, untuk jeda iklan, jangan kemana-mana, masih tetap di sini di Ngobrol Santai bersama Tokoh. Masih bersama saya, Tita Wulandari. Bapak, kita lanjutkan ya Pak ya. Kalau tadi kita berbicara Blitar, kalau Pacitan gimana Pak? Ya, Pacitan, tetangga Blitar, Blitar Tulungagung, Trenggalek, Pacitan. Saya lahir di sana selama 20 tahun tinggal di sana, kemudian masuk Akademi Militer, dan akhirnya mengembara kemana-mana. Jadi kalau saya ada waktu cuti bersama keluarga, tentu di samping Blitar saya juga ke Pacitan ataupun family yang lain. Jadi tentu sama-sama punya kenangan yang indah, baik bagi saya pribadi, baik di Pacitan maupun di Blitar. Jadi bukan Pacitan yang pertama, Blitar yang kedua, bukan begitu ya? Baik, Bapak kelihatan bugar sekali. Tipnya apa sih? Padahal berapa tadi diceritakan, sekarang sampai dengan hari ini berapa wilayah yang sudah dikunjungi Bapak? Kata mungkin sudah 7 kabupaten, dan itu pun non-stop Mbak, pagi, siang, sore, malam itu. Kalau ditanya tip bugarnya kayak apa? Resepnya ya, sederhana sekali, saya jaga keseimbangan dalam hidup saya. Keseimbangan, kapan bekerja, kapan berpikir, kapan istirahat, kapan berolahraga. Dan saya selalu ingin saya itu masih berguna, meskipun saya sudah purna bakti 30 tahun menjadi prajurit, 15 tahun di pemerintahan, kemudian saya kembali ke masyarakat. Saya harus bisa mengatakan pada diri saya sendiri, saya masih punya peran, saya masih punya tugas, saya masih punya kewajiban untuk membuat saudara-saudara kita dengan cara yang bisa saya lakukan untuk makin maju ke depan. Nah, dengan keseimbangan yang saya jaga setiap harinya itu barangkali membuat saya tetap memiliki energi, memiliki semangat, memiliki spirit lah ya gitu, untuk do my best untuk negeri ini.
Jadi sederhananya itu sebetulnya, masing-masing punya resep, masing-masing bisa menjaga keseimbangan. Jadi the principle of balance dalam kehidupan kita ini ternyata banyak gunanya. Saya 74 tahun tapi semangat saya seperti masih 47 tahun. Wih, luar biasa. Kalau olahraga apa ini? Olahraga dulu kan saya kan volley Mbak ya, mulai SMP sampai presiden masih main volley sampai lutut saya dinyatakan oleh dokter jangan volley lagi Pak. Nah akhirnya dulu memang tenis saya main, tenis meja saya main, kemudian sekarang sekali-sekali golf meskipun sudah lama tidak golf, tapi itulah kalau golf itu menjaga keseimbangan juga, melihat pemandangan yang indah serba hijau itu katanya membuat pikiran kita menjadi teduh, hati kita juga bahagia. Itulah olahraga yang saya geluti sesuai dengan usia saya sekarang. Tipnya itu ya ternyata. Iya, keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan, dan ini tidak banyak orang bisa. Baik Pak, 2 kali periode dipilih rakyat. Yang terkesan selama Bapak 2 kali menjadi presiden, apa ini? Iya, yang terkesan ya. Iya, paling berkesan apa? Gini, pasti punya ya. Saya pemimpin ketika negara menghadapi permasalahan, apalagi krisis. Saya tahu rakyat menggantungkan harapannya kepada saya. Oleh karena itu, saya punya memori ketika menangani bencana tsunami di Aceh, yang itu termasuk bencana terburuk di dunia di awal abad 21. Tapi saya lakukan semua itu dengan sepenuh hati. Bencana-bencana yang lain. Kalau ada krisis yang menimpa Indonesia, krisis ekonomi, bermalam-malam, berhari-hari saya bekerja dengan para menteri mencari solusi. Jadi yang terkesan bagi saya dan itu menurut saya ya saya bangga karena dalam keadaan krisis, permasalahan berat saya di situ. Saya tidak meninggalkan kita semua bekerja untuk mengatasi krisis itu. Nah yang kedua yang juga berkesan ketika saya bertemu rakyat Mbak. Saya dengan didampingi Ibu Ani kerap berkunjung ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bertemu dengan masyarakat, orang tua, ibu-ibu, anak-anak. Oleh karena itu Ibu Ani selalu saya ajak, karena kalau ketemu dengan ibu-ibu, kaum perempuan, anak-anak, Ibu Ani tergerak hatinya untuk juga ikut memikirkan, membantu saya sebagai pemimpin. Jadi bertemu rakyat dimanapun, meskipun perjalanan jauh, tentu sangat lelah, tapi begitu ketemu mereka, I am happy, senang. Karena pemimpin itu harus bisa menerima rakyat apa adanya. Harus bisa menerima. Mungkin rakyat ada yang marah, ada yang tidak suka, ada yang suka. That is our people. Dan itu yang saya rasakan selama 10 tahun. Jadi kenangan-kenangan mengatasi masalah yang berat, krisis, dan bertemu rakyat. Termasuk Gunung Kelut. Gunung Kelut ingin 2 kali, tahun 2007 dan 2014. Saya datang ke Kediri, Blitar, kata orang itu tidak bagus, nanti jatuh di tengah jalan sebagai presiden, tapi saya harus datang karena saya harus adil. Kalau saya datang di semua daerah bencana di tanah air, mengapa saya tidak boleh ke Kelut? Nah kalau ada mitos takut jatuh, ada syaratnya Mbak. Syaratnya apa? Memohon kepada Allah, berdoa, saya pimpin doanya itu supaya kita diberi keselamatan karena tujuan kita baik, niat kita baik. Alhamdulillah Allah kabulkan. Dan saya pribadi ketemu Bapak di Blitar pada saat itu. Saya masih liputan. Baik Bapak, cerita dong Pak kepada kita apa yang harus kami lakukan untuk negeri ini sekarang. Ya, kalau untuk saudara-saudara saya rakyat Indonesia, pertama menjadi warga negara yang baik, menjadi masyarakat yang baik, the good society, the good citizens, dengan cara seperti ajaran agama itu, menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diwajibkan. Sama kita semua harus patuh pada Pranata di Indonesia ini, undang-undang dasar, undang-undang, semua tatanan untuk kita taat kepadanya. Kemudian kita juga menghormati pemimpin, karena pemimpin akan bekerja keras, pemimpin manapun, dengan catatan pemimpinnya amanah, pemimpinnya adil, dan terus-menerus memikirkan rakyatnya, memikirkan masa depannya. Itu menurut saya, dan kalau kita ingin menjadi negara maju Mbak, yang masyarakatnya makin sejahtera, contohnya seperti negara-negara yang sudah maju lainnya, rakyat juga melibatkan diri. Pemimpin yang bijaksana mengajak rakyatnya untuk ayo bagaimana kita membangun negeri ini lebih bagus lagi.
Jadi kira-kira seperti itu, timbal balik keterpaduan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah kalau itu menjadi kultur, menjadi budaya kita, insya Allah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang baik, yang saya katakan the good society tadi. Ini menurut saya yang sangat penting dan saya percaya akan datang saatnya Indonesia menjadi negara maju dengan tekad dan ikhtiar yang kita lakukan bersama. Untuk menjadi negarawan sejati ya Pak ya? Iya. Iya, memang kalau kata-kata negarawan mudah, kata orang begitu sangat tidak mudah. Ada bedanya Mbak politisi dengan negarawan. Ya. Presiden di satu sisi politisi, di sisi lain haruslah seorang negarawan. Politisi itu biasanya memikirkan saya sukses sebagai presiden, nanti ada pemilihan presiden lagi, maju lagi, terpilih lagi sesuai dengan undang-undang dasar. Artinya politik menjadi pikiran dasar. Politik dalam arti yang baik ya. Tetapi negarawan itu memikirkan bangsanya, negaranya bukan hanya sesaat, bukan hanya 5 tahun menjelang pemilu atau pilpres, tapi ke masa depan. Mencerdaskan kehidupan bangsanya, menuntun, memberi contoh, menjadi contoh bagaimana seorang manusia Indonesia yang juga punya cita-cita besar dan tahu menuju cita-cita besar jalannya seperti apa, seraya memberi contoh yang tadi itu, taat pada konstitusi, kita menjadi warga negara yang baik dan sebagainya. Intinya negarawan menurut saya memikirkan bangsanya sepanjang masa secara holistik. Kira-kira itu, sedangkan politisi lebih pada agenda-agenda politik. Oke. Baik Pak, kembali ke keluarga, ada nggak cucu-cucu Bapak yang kayaknya itu mau nurun apa ya namanya hobi Bapak, nyanyi, mungkin yang mau mengarah ke sana atau melukis gitu, ada nggak Pak? Sepertinya ada Mbak, cucu saya 5, tapi memang masih tingkat kalau yang dulu SD, SMP dan SMA awal. Sepertinya dari mereka kelihatan menyukai musik dan juga menyukai melukis. Mudah-mudahan ada menurunnya yang saya miliki ini, karena Mbak saya ayah saya bukan seniman gitu ibu saya bukan, tapi eyang saya itu seniman, pujangga. Jadi kalau sekarang saya bisa menciptakan lagu, bisa melukis, bisa membuat puisi, barangkali dari eyang saya. Terkadang sekarang eyang ke cucu ya? Cucu mudah-mudahan, mudah-mudahan. Baik, kita jeda sesaat ya Pak untuk beberapa iklan yang akan jalan dulu. Baik. Asik dan penting didengar dalam suka dan duka. Radio Mayangkara FM. Masih bersama saya Tita Wulandari, kita masih juga ngobrol santai bersama tokoh. Dan tokoh kita kali ini masih bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6. Bapak, kita beralih ke politik ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Silakan. Baik, ada nggak bedanya konsentrasi politik saat ini dibanding 10-15 tahun yang lalu ketika Bapak saat itu? Ini pemilu atau pilpres kelima dalam era pasca reformasi, demokratisasi. Ada juga bedanya. Menurut saya, penglihatan saya Mbak ya, ini kontestasinya lebih hangat, mungkin panas, lebih seru, lebih keras. Memang kita tahu pemilu kapanpun di negara manapun selalu ada. Tetapi kali ini menurut saya lebih khas. Antara lain karena yang dulunya misalkan bersama-sama, sekarang berbeda tempat. Ini juga menimbulkan komplikasi politik tersendiri. Rakyat kita semua mengikuti percaturan politik sekarang ini pada musim kampanye menjelang pemungutan suara tahun depan. Nah, dengan situasi khas seperti ini, menurut saya negara bertanggung jawab apapun yang terjadi, pastikan pemilu ini berjalan secara damai. Itu dulu. Nah, tentu negara juga bertanggung jawab, bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tapi negara, pemerintah sebetulnya, presiden kita juga bertanggung jawab agar pemilu ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil, free and fair and democratic. Itu. Nah, kalau itu terjadi, segaduh apapun tetap dijaga,
para elit memberi contoh, politisi memberi contoh agar tidak menjadi kegaduan atau gesekan di tingkat masyarakat, di akar rumput. Itu berbahaya. Kalau terjadi sesuatu seperti itu, ini berarti sesuatu yang tidak diharapkan, karena sebelumnya 2004 baik, 2009 baik, 2014 baik, 2019 masih ada masalah-masalah tetap baik. Ini tantangannya lebih keras, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik oleh negara, oleh pemerintah. Kalau untuk masyarakatnya? Masyarakatnya, ya saya kemarin waktu bertemu mereka di sekitar Kediri, di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, terus terang saya senang karena sepertinya tidak ada tanda-tanda terjadinya benturan yang keras pada tingkat masyarakat luas gitu ya. Ini bagus. Tolong dijaga oleh semua. Oleh para politisi, oleh mereka-mereka yang sedang berkontestasi, dijaga betul iklim seperti ini. Supaya ya tujuan besar kita, sekeras apapun, seseru apapun, pemilu ini mesti berjalan secara damai, aman dan damai. Baik, dan mencapai tujuan pemimpin yang amanah gitu ya? Insya Allah ya. Amin. Target suara Demokrat gimana? Baik, mungkin dari level DPR RI, kabupaten, kota, sama provinsi kayak apa nih? Iya, kalau yang jelas tujuan dan sasaran kami, Mbak Tita, suara kami meningkat, kursi kami meningkat, baik pada tingkat DPR RI maupun ya DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Saya sampaikan berupayalah sekuat tenaga dengan gigih agar suara dan kursinya meningkat. Saya tidak suka dengan harus sekian persen. Karena saya punya pengalaman, Mbak. Tahun 2009 Partai Demokrat itu 7,5%. Kita waktu itu menetapkan sudahlah kalau bisa kita capai 2 kalinya, berarti 15%. Tetapi ternyata perkembangannya subhanallah, alhamdulillah itu bagus. Sehingga bukan hanya 15%, kami bahkan mencapai 21%. Artinya apa? Persentase itu akan bisa berubah dari bulan ke bulan. Oleh karena itu lebih bagus, yang paling aman bagi saya, bertambahlah suaranya, bertambahlah kursinya. Termasuk untuk Jawa Timur, termasuk untuk Blitar dan sekitarnya. Kalau Jawa Timur 1 gimana? Jawa Timur 1 Engkau Putih ya. Iya, Jawa Timur 1 maksudnya nanti kira-kira masih akan mengusung lagi? Oh iya, kalau itu Ibu Khofifah Partai Demokrat sudah mengambil keputusan, keputusan tentu pada tingkat majelis tinggi dan tingkat ketua umum bahwa kami akan mengusung kembali pasangan Ibu Khofifah dengan pasangan Emil Dardak. Dan sudah resmi dalam waktu dekat rekomendasi resmi akan disampaikan kepada Ibu Khofifah. Artinya kami sudah berketetapan hati melakukan evaluasi. Selama 5 tahun Ibu Khofifah memiliki kinerja yang bagus, menurut saya kan mesti dilanjutkan. Ya, kerjasamanya dengan kolaborasinya dengan partai apa nih Pak? Yang saya dengar katanya PAN akan juga mengusulkan, kita lihat nanti perkembangannya. Perkembangannya nanti ya, baru akan diumumkan nanti ya. Iya. Baik. Terakhir Bapak, untuk pesan untuk kami, masyarakat khususnya Blitar dan sekitarnya atau Jawa Timur lah, karena kami nanti juga akan dilihat se-Indonesia. Baik, kehidupan masyarakat sebetulnya selalu dinamis, apalagi sekarang musim pemilihan umum. Tetapi satu hal, saya tetap kembali pada konsep the good society, masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik pertama-tama haruslah rukun. Apapun yang terjadi, jagalah kerukunan. Itu ya. Harmoni, begitu kata orang. Nah, di situ ada unsur saling bertenggang rasa dan toleransi. Jangan cepat tersinggung, tiba-tiba terjadi gesekan yang tidak-tidak. Tetapi masyarakat yang baik juga harus ada keseimbangan. Ya, dalam politiknya tentu ada, ekonomi bisnisnya tentu ada. Tetapi jangan lupa olahraga juga harus menjadi kultur yang baik. Seni budaya juga begitu. Pendek kata, masyarakat pun harus harmonis dalam menjaga keseimbangan kehidupannya. Itu, dan yang tidak kalah pentingnya, kita kan punya idealisme sekarang ini. Kita insya Allah menjadi negara emas setelah 100 tahun merdeka. Begitu katanya.
kita ingin jadi negara maju di akhir abad 21 ini. Itu kan bagus. Tapi itu memerlukan kontribusi dari kita semua. Nah, syaratnya kalau pemimpin kita punya visi yang luar biasa menuju ke era Indonesia emas itu, kemudian diterjemahkan dalam strategi, kebijakan, apapun yang harus dilakukan menuju ke situ, dan akhirnya masyarakat diajak serta, diperankan, diberdayakan, insya Allah akan tercapai. Sehingga masyarakat ini menjadi komponen penting untuk mewujudkan semuanya itu. Nah, kalau warga masyarakat perso bahwa perannya sangat penting, tentu mereka dengan sukacita ingin juga membuat negara kita sama-sama maju. Itu saja kalau dari pandangan saya. Jadi tidak hanya pemerintahnya, masyarakatnya juga ayo guyup gitu ya. Baik, mohon maaf waktunya sudah tersita beberapa menit. Baik. Terima kasih Bapak, sukses selalu, sehat selalu. Dan tentunya masih kita inginkan karya-karya terbaik Bapak di kemudian hari. Matur nuwun, matur untuk Mayangkara Radio juga, Mbak Tita dan semua. Semoga makin maju. Amin, amin, amin. Terima kasih, demikian tadi ngobrol santai kita bersama tokoh, dan kali ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6. Kita akan ketemu kembali dengan ngobrol santai bersama tokoh-tokoh yang lain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.